Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nampaknya pada lemas ya, karena memang injury time ya, di waktu sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat ya. Mudah-mudahan yang jawab salam saya doakan dimudahkan Allah jalan menuju surga. Amin. Yang jawab salam, yang belum menikah, mudah-mudahan kita jawab salam bisa menikah. Amin. Ada yang angkat tangan ke sini? Oh, ibu belum. Ya, yang jawab salam dan juga punya utang banyak, mudah-mudahan dosa-dosa lunas. Amin. Amin. Itu curhat saya sendiri. Ya, baik Bapak Ibu yang Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya tiga kali ya. Baik, alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Masya Allah bukan wa malam ya syarab ya tu'ala wa la quwata illa billah wa Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa bi qawlihi ya tadi qala a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aw kama qala ta'ala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa taqun ya ulil albab. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa id ta'adzara rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Aw kama qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fadammarnaha 'alaihi tadbira. Aw kama qala ta'ala fi ayatin ukhra wa ma kana Allahu liyu'adzibahum ba'da fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi ittaqullaha haqqa tuqatih ay yut'a fala yusa wa ay yushkara fala yukfar wa ay yudhkara fala yunsa. Al-hadis al-maqam sadaqallahu lazim wa sadaqallahu rasulullah wa nahnu ala dzikri syakir. Puji-puji dan syukur kita aturkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama, kurang lebih ada 6 bulan ya. 6 bulan kita tidak kajian di Masjid Baitur Rahman ini. Dan alhamdulillah kali ini kembali kita kajian. Betapapun pandemi COVID-19 di Indonesia belum berakhir, sementara di Rusia sudah berakhir, di Cina sudah berakhir ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin menghirup udara bebas dari virus corona bisa datang ke Cina, bisa datang ke Rusia ya. Kenapa di Indonesia masih? Mungkin ada kepentingan lainnya. Ya, sepertinya ada kepentingan lain. Baik, jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik syukur padanya. Pada hari ini, di sore hari Ahad tanggal 18 Muharram 1442 Hijriah, bertepatan 1442 betul ya? 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 September 2020. Allah takdirkan kita bisa kembali di kajian bersama Elsa. Elsa itu singkatan katanya. L itu maksudnya huruf L, artinya liko. Liko itu pertemuan. Saf itu singkatan dari S-nya suka, SH-nya supa. Ya. AFT-nya Abdul Fatih. Saya tidak tahu siapa Abdul Fatih ini yang masukkan. Jadi Elsa ini singkatan dari Liko Supa Abdul Fatih. Itu suatu komunitas yang terdiri dari mereka yang sudah pada hijrah ya, bukan mu'alaf ya, muhajirin. Para muhajirin yang mereka beraktivitas di tiap hari Rabu pada maghrib sampai isya. Itu ada Liko apa? Pertama kajian bahasa Arab Quran hadis. Jadi bahasa Arab yang dikaji adalah bahasa Arab yang orientasinya adalah untuk memudahkan memahami Al-Quran dan hadis. Maksudnya nanti targetnya adalah bisa menerjemahkan Quran tanpa melihat terjemahan dan menerjemahkan Al-Quran sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Dan juga nanti ada liko di mana khusus untuk mengkaji kitab hadis, dimulai dari kitab hadis yang terendah. Nah, kemudian ada beberapa mahal yang memang kita harapkan dengan liko Elsa ini, yaitu selain bisa menerjemahkan bahasa Al-Quran dan hadis, bisa membaca kitab Budul.
Ya, kitab kuning maksud saya, bukan gundul ya. Memang gundul tidak ada harokatnya, karena harokatnya maruragan di jalan. Ya, artinya nanti targetnya bisa membaca kitab kuning. Kedepannya mudah-mudahan bisa menjadi juru dakwah, ya. Bisa minimal bisa mengisi khutbah Jumat, bisa mengisi kajian ibu-ibu, bahkan nanti bisa berdakwah. Dan targetnya demikian. Alhamdulillah, betapapun memang sudah ada corona dan sempat kami terhenti, alhamdulillah sudah berjalan kembali beberapa pertemuan ya. Ada 2 bulan lebih, sudah 2 bulan berjalan pasca COVID-19, pasca COVID-19. Baik, itu tadi tentang Elsam, ya, Allah. Kemudian kerjasama kami di saat tersangka seperti ini adalah berkat dukungan dari DKM Masjid Baitul Rahman yang ada di Gateway Cincin. Baik, Bapak Ibu Allah, tema kita kali ini adalah tentang ilusi kemerdekaan. Ini sebetulnya membahas tentang diskusi kami di Liko Elsam terkait dengan beberapa hal yang kita wacanakan terkait dengan kemerdekaan dan eksistensi bangsa kita serta wacana politik bangsa kita ke depan hari ini dan ke depan. Baik, berbicara tentang kemerdekaan, kita sudah pada mengenal bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia ini sudah dijajah berbarengan dengan dihancurkannya khilafah Turki Utsmani, kepemimpinan Islam dunia, di mana pada tahun 1918 Sekutu berkumpul, negara-negara Eropa berkumpul di bawah kepemimpinan Inggris untuk memisahkan diri dari khilafah Turki Utsmani. Intinya, maka kemudian disokong oleh kekuatan dana dari para bankir dunia. Sebut saja ada dinasti Rothschild, ada dinasti Rockefeller, Benjamin dan sebagainya, dari 12 dinasti yang ada di dunia, di bawah kendali intelektual dunia mereka sekelas Sir Bernard Rothschild dan juga ada sekelas juga Theodor Herzl. Mereka berupaya untuk membuat negara-negara Eropa memisahkan diri dari Turki Utsmani. Kemudian langkah berikutnya yang mereka lakukan adalah mencoba untuk memberikan wilayah yang menjadikan negara bagi negara Yahudi. Maka kemudian juru bicara mereka dan pimpinan mereka saat itu adalah Theodor Herzl, dikenal juga dengan Bapak Zionis Internasional pertama. Dia datang ke Khalifah Sultan Abdul Hamid, Sultan Turki yang terakhir. Dia datang mengatakan kepada Sultan bahwa kalian punya banyak wilayah yang dikuasai, 2/3 dunia yang kalian kuasai. Dan kalian sudah berkuasa dalam dinasti kalian 600 tahun lebih. Sementara kami bangsa Yahudi sejak dulu nenek moyang kami tidak punya negara. Kami hidup sporadis sejak kami keluar dari Palestina, keluar dari satu negara, dari Mesir maksudnya. Maka tolong kami kasih sepetak tanah saja yang bisa membuat kami mewujudkan idealisme kami sebagai sebuah bangsa. Sebetulnya Sultan Abdul Hamid ingin memberikan kepada bangsa Yahudi negara, satu tanah maksud saya. Pada saat itu memang khilafah Turki Utsmani menguasai 2/3 dunia sampai ke Indonesia, Eropa, Afrika, Mesir, Swedia, sampai ke hampir ke Balkan itu sudah dikuasai oleh Turki. Tadinya memang akan dikasih tanah. Tapi cerdas luar biasa Sultan Abdul Hamid tidak mau tertipu oleh propaganda Yahudi. Beliau bertanya kepada Theodor Herzl, "Ayu makanin turid? Ya, at-taqumu fiha baldak. Di manakah tanah yang kalian minta sehingga kalian akan mendirikan negara di sana?" Ya. Maka apa yang diminta? Ternyata yang diminta oleh Theodor Herzl, mewakili Yahudi, adalah Palestina. Kanyahuan. Ketahuan niatnya. Pinter Yahudi. Kenapa mereka meminta Palestina? Karena Palestina adalah jantung dunia. Ya, dalam teori jantung dunia, the heartbeat of the world, itu ada terkenal bahwa Palestina lah jantung dunia. Karena Palestina menghubungkan, atau Syam ini menghubungkan 4 semua benua yang ada di dunia. Palestina menghubungkan benua Afrika, menghubungkan dengan benua Eropa dan Asia, termasuk Australia. Tapi Australia agak jauh.
Sehingga orang yang menguasai, siapapun yang menguasai Palestina, dia menguasai dunia. Nah, ketahuan ketika Theodor Herzl meminta Palestina kepada Sultan Abdul Hamid, artinya dia ingin menguasai dunia. Maka apa kata Sultan Abdul Hamid? Ini jawaban dari Sultan Abdul Hamid. Ya, Allah. Luar biasa jawaban beliau, dan ini menunjukkan dedikasi dan karisma seorang pemimpin, baik dari sisi akidah maupun dari sisi dunia kenegaraan. Ya. Itu yang disampaikan oleh Sultan Abdul Hamid kepada kepada Theodor Herzl, dan jawabannya sama dengan yang disampaikan oleh para gubernur di wilayah yang menjadi bagian dari Khilafah Turki Utsmani, hatta di Indonesia. Di Indonesia dapat momen yang sama, semuanya menyuarakan dengan suara yang sama dengan Sultan Abdul Hamid. Di Indonesia saat itu yang menyuarakannya adalah Pangeran Diponegoro. Secara tertulis sebagai buku dan tulisan Pangeran Diponegoro menyampaikan pernyataan yang sama kepada bangsa Yahudi dan dunia. Seperti apa kata-katanya? Kita lihat yang satu ini, dan kemana-mana tetap bersama saya yang satu ini. Jika daulah Khilafah Utsmaniyah dimusnahkan pada suatu hari nanti, maka mereka boleh mengambil Palestina tanpa membayar harganya. Akan tetapi, bila aku masih hidup, aku lebih rela menusukkan pedang ke tubuhku daripada melihat tanah Palestina dikhianati dan dipisahkan dari daulah Islamiyah. Perpisahan adalah sesuatu yang tidak akan terjadi. Aku akan memulai pembicaraan tubuh kami selagi kami masih hidup. Dan kita adalah putra bangsa yang merdeka di atas pengambilan Palestina ke awal mula. Maka dari itu, negara Israel yang menemukan Ibrahim keselatan Utsmani, dibesarkan oleh kebesaran Utsmani, pangeran yang paling mulia dan menyandang nama yang sama dari Khalifah penjaga Al-Aqsa yang terakhir. Sultan Abdul Hamid Al-Mu'min Mu'min Sayyidin Al-Mu'min Khalifah Rasulullah Al-Fajr berada Mas Indonesia Pangeran itu jawaban juga dan pernyataan dari Pangeran Diponegoro yang namanya sama, Sultan Abdul Hamid. Abdul Hamid juga sama dengan Sultan Abdul Hamid dari Turki. Ya kan, saat itu menunjukkan ada jejak khilafah di Indonesia. Ada keterkaitan yang sangat erat antara khilafah Turki dengan para ulama khilafah di Indonesia. Ini apa khilafah Muhammad? Apalagi sekarang memang lagi ramai ya, khilafah di pesantren yang kemudian di kantor yang terutama. Nah, ini merupakan satu penegasan jawaban kepada Theodor Herzl yang meminta Palestina sebagai negara mereka. Nah, maka dendamlah mereka sehingga 23 butir langkah-langkah menguasai dunia yang dulu disampaikan oleh Sir Meyer Amtsrocha abad ke-17 di Frankfurt, Bavaria, Jerman, yang saat itu kemudian yang persatukan 12 dinasti Yahudi menjadi Illuminati. 24 butir tadi kemudian diresmikan oleh Theodor Herzl sebagai protokol Zionis. Dengan protokol Zionis itulah hancur khilafah Turki. Ya, khilafah Turki dihancurkan, maka nasib umat Islam yang menguasai 2/3 dunia dipecah-pecah menjadi seperti kue lapis dengan strategi divide and impera. Seperti kue lapis dibagi-bagi kepada barat. Ya, Mesir diberikan pada Inggris, Afrika diberikan pada Prancis, Aljazair Prancis, Irak Inggris, kemudian juga Pakistan Inggris, Malaysia Inggris, Indonesia Belanda. Coba kita dijajah Inggris, pinter bahasa Inggris kita ya. Kalau kita dijajah Inggris, betul tidak Bapak Ibu? Karena kita dijajah Belanda, bahasa Belanda tiba barat, bahasa Inggris Araringis. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa bahasa Inggris ya? Ya. Coba kalau kita dijajah Inggris, pinter bahasa Inggris saya ya. Ya, Bapak Ibu, are you understand? Yes, I stand under you. Bukan jadi salah ngomong. Baik. Maka sejak saat itu nasib umat Islam dipecah belah dan dijajah oleh bangsa Barat. Ini penjajahan pertama, imperialisme pertama ada di muka bumi. Padahal umat Islam memimpin dunia sejak Rasulullah 610 Masehi sampai Turki Utsmani berakhir 1924, 1315 tahun. Tidak ada yang namanya imperialisme, tidak ada yang namanya kolonialisme. Jadi siapa yang penjajah dan siapa yang dijajah? Jadi sebetulnya yang menjajah adalah mereka yang non-muslim, dan yang dijajah adalah umat
Islam. Jadi ketika perjuangan kemerdekaan diraih, itu pada dasarnya adalah mengembalikan dunia kepada hak-haknya. Karena Barat telah menjajah dunia, itulah mereka. Tapi sayang sekali, karena mereka yang menguasai dunia, kemudian dunia dibalik, sejarah dibalik. Karena sejarah dibuat oleh siapapun yang berkuasa. Hatta di negara kita, pelajaran sejarah ganti-ganti isinya kan, tergantung siapa yang berkuasa. Dulu ada PSBB nggak ada, dulu ada PPKN nggak ada, dulu ada pelajaran sejarah perjuangan bangsa. Kontennya sebetulnya adalah untuk mengenal gerakan-gerakan yang mengancam keutuhan NKRI, salah satunya komunisme. Tapi begitu yang mencanangkan yang sudah tidak berkuasa muncul, mereka yang berkuasa bagian dari itu akhirnya dihilangkan lagi. Nah itu tadi, sejarah dibikin dari siapa yang berkuasa. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sampailah termasuk bangsa Indonesia, bangsa Asia, dijajah oleh Inggris dan Belanda, hatta tidak terkecuali Indonesia. Dan sejarah ini banyak diulang-ulang dan diputar-putar, sehingga kita mengenal bahwa Indonesia ini dijajah oleh Belanda selama 360 tahun. Walaupun saya agak ragu sebetulnya, belakangan saya ragu Bapak Ibu. Betulkah kita dijajah 350 tahun oleh Belanda? Bapak Ibu percaya tidak? Begini Bapak Ibu, dalam sebuah teori kolonialisme dan imperialisme, dalam pandangan saya bodoh, maka jika 3,5 abad satu bangsa menjajah bangsa yang lain, maka pengaruh atau hegemoni dari penjajah tadi pasti melekat kepada bangsa yang dijajah, baik budayanya, bahasanya, ataupun ideologi. Artinya ada jejak-jejak historis dari mereka yang menjajah selama 350 tahun. Harusnya demikian. Artinya dalam sudut pandang sosiologis, sosial budaya, harusnya bangsa Indonesia ini banyak yang terpengaruh oleh budaya Belanda. Artinya buat budaya Belanda tetap ada eksis di Indonesia sampai hari ini. Coba lihat negara-negara yang dulu dijajah Inggris. Ya. Bukti-bukti empiris dari penjajahan Inggris sampai sekarang masih ada. Dari sisi sosial budaya. Dan yang terpenting juga adalah dari sisi ideologi. Bapak Ibu, Belanda ketika menjajah Indonesia, agamanya apa? Setahu saya Protestan ya. Nah harusnya Indonesia mayoritas Protestan. Buktinya sampai hari ini, atau sejak mereka menjajah sampai hari ini, berapa persen masyarakat Indonesia yang beragama Protestan? Ternyata tetap yang mayoritas itu adalah Islam. Maka saya bertanya-tanya, betul kan kita dijajah Belanda 350 tahun? Yang di sini sebutkan, konon kita dijajah Belanda sejak 1602 sampai 1945. Dalam rentang ini kan ada masa kejayaan Turki Utsmani sampai ke wilayah Nusantara. Artinya sejarah semacam ini menghapus jejak khilafah di Nusantara. Buktinya sampai sekarang banyak peninggalan di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di mana peninggalan itu mengindikasikan kuatnya pengaruh Islam di Indonesia. Jadi betulkah kita dijajah 350 tahun? Lalu kemana pengaruh Turki Utsmani? Para sekalian, kemudian kita lihat dari sisi geografis. Ini fakta empiris kalau ternyata pengaruh khilafah lebih kuat ketimbang pengaruh penjajah Belanda. Kita tahu Indonesia terdiri dari negara kepulauan dan setiap pulau punya nama. Pulau terbesar bernama, ada pulau terbesar sebelah barat namanya Sumatera. Sumatera itu bahasa Arab, bukan bahasa Belanda. Dari kata Asy-Syamatirah, artinya mahkota. Loh, bukan? Yang berpengaruh Islam, Arab, bukan Belanda. Pulau Jawa, Jawa juga bahasa Arab sebetulnya. Suatu tempat yang tinggi, perbukitan, pegunungan yang tinggi, dan lingkungannya, nilainya disebut Al-Jawu. Kemudian dibagi tiga, Jawa Gorbia, Jawa Wusta, Jawa Syarqiyah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, kemudian ada Makassar. Makassar itu bahasa Arab sebetulnya. Makassar, tempat yang terpecah-pecah. Ya, dan ada Maluku, dulu namanya Jaziratul Muluk, negeri para raja-raja Islam, para raja-raja Islam, khilafah Islam, sultan-sultan yang banyak yang tinggal di Maluku.
karena jazirah itu indah sekali, maka dinamakan Jaziratul Muluk. Datang Portugis dan Belanda, diganti namanya menjadi Maluku. Papua Nugini dulu namanya Biladun Nurul Islami. Saya pernah membaca satu artikel seperti itu. Ternyata banyak ulama-ulama besar dari Irian Jaya, dari Papua. Dan dulu namanya Biladun Nurul Islami. Datang Belanda Portugis menjajah Indonesia, diganti namanya menjadi Papua Nugini. Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak jejak khilafah yang kemudian dihapus oleh mereka yang menjajah tanah air kita. Sehingga di situ saya makin yakin bahwa jangan-jangan kita dijajah Belanda tidak 350 tahun. Itu klaim mereka untuk memutuskan sejarah. Dan biasanya Yahudi seperti itu. Sebagai contoh, ketika mereka ingin menunjukkan kalau yang disebutkan Allah itu adalah Nabi Ishak bukan Nabi Ismail. Karena Allah pernah berkata begini, berfirman begini pada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku akan memberikanmu kepadamu seorang anak, dan dari keturunannya lah yang kami akan menjadikan keturunannya sebagai bangsa-bangsa yang besar di muka bumi. Saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak, dan anak pertama yang lahir dari istri Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Nabi Ismail lahir dari siapa? Siti Hajar. Siti Sarah memang istri yang pertama, tapi belum punya anak. Makanya hijrah ke Mesir untuk menyelamatkan Siti Hajar, putri seorang raja Mesir yang telah digulingkan. Ketika ayahnya raja Mesir digulingkan, maka diperbudak putri rajanya, Siti Hajar. Nah, Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Siti Sarah pergi ke Mesir menyelamatkan Siti Hajar. Dibawa Siti Hajar ke alam Palestina, alam Suriah. Dan tinggal bertempat tinggal di Hebron bersama Nabi Ibrahim Al-Khalil, Palestina. Nah, dari situlah kemudian dinikah oleh Nabi Ibrahim dan punya anak Nabi Ismail. Nah, bangsa Yahudi ingin menghapus sejarah ini. Nabi Ishak kan lahir 14 tahun setelah Nabi Ismail, maka dipotong sejarahnya. Harusnya 2600 tahun jarak dari Nabi Ibrahim ke Rasulullah, dipangkas 200 tahun, jadi 2400 tahun. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan kebesaran Bani Israel. Dan bangsa Arab dihapus sejarahnya. Padahal Mekah dan Jazirah Arab besar itu karena keturunan Nabi Ismail, bukan karena keturunan Nabi Ishak. Begitulah cara-cara mereka. Belanda sama ketika mereka menjajah Indonesia. Dan ketika Belanda hengkang dari Indonesia, apakah jejaknya hilang begitu saja? Tidak. Ada dua bagian dari jejak Belanda yang masih bertahan di tanah air kita sampai hari ini. Apa itu Bapak? Ketika VOC hengkang, ada jejaknya yang masih bertahan di Indonesia. Satu, Freemasonry. Freemasonry itu bahasa Belanda, bahasa Inggrisnya Freemasonry. Yang kantornya, gedung besarnya, markas mereka ada di Pulau Jawa, Pekalongan. Ada dari Pekalongan lagi? Ya. Di sana ada sebuah gedung yang biasa dipakai sebagai markas besar Freemasonry di tanah air. Jejak yang kedua dari VOC penjajah Belanda sampai sekarang masih ada, yaitu ISDV, Indische Socialis Demokratische Vereniging, yaitu Partai Komunis Hindia, Partai Komunis Belanda, yang didirikan oleh Hans Sneijder, yang dia kontrak produktif dengan pemerintah Hindia Belanda, pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Karena menjadi benar bagi pemerintah Belanda, penjajah Belanda di Indonesia, maka ditangkap semua pengurus ISDV, dibawa ke Belanda dan dihukum, termasuk si Hans Sneijder. Nah, ternyata mereka sudah mengkader anggota ISDV dari pribumi. Salah satunya adalah Musso. Maka ketika mereka, orang-orang Belanda, pengurus dan pendiri ISDV dibunuh, ditangkap dan dibuang ke asing ke Belanda dan dihukum, maka di Indonesia dilanjutkan oleh Musso. Ya, waktu itu pergi namanya PKHI, Partai Komunis Hindia Belanda di Indonesia. Nah, kemudian Musso melakukan pemberontakan di Madiun, mati dengan pergerakan, berhasil ditumpas dengan pergerakan TNI di bawah pimpinan Jenderal Sudirman, Allahyarham. Maka kemudian sempat dilarang. Ternyata kadernya muncul yang bernama Aidit. Dan Aidit di usia 30 tahun berhasil memperkuat PKHI menjadi PKI. Kalau tidak salah namanya PKI, berubah menjadi PKI. Dan dalam waktu cepat PKI banyak pengikut di Indonesia dan menjadi partai yang ikut pemilu melawan Masyumi. Tapi alhamdulillah kalah
Indonesia, maka Pancasila pun diberdiri. Tanda petik ya, Pancasila pun diberdiri. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, kita cerita sedikit tentang sejarah kemerdekaan negara Allah. Dan kemudian karunia Allah berikan kepada bangsa ini dengan dibacakannya teks proklamasi menandakan Indonesia terlepas secara de facto dan de jure dari Belanda. Tanda petik merdeka. Oh, saya sebut tanda petik. Kan judulnya ilusi kemerdekaan. Sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu yakin kita sudah merdeka? Halo? Arahnya itu? Kamarannya? Bapak Ibu bisa diikutin apa yang saya sampaikan? Bisa Bu? Ya. Betul kita tuh sudah merdeka Bapak Ibu? Betul. Oh, pantas untuk gambar yang kus-kusan ya. Balap kurupuk, balap karung dan sebagainya. Nah, ada teman yang cerita di mana ya? Saya lupa lagi. Ustaz, ternyata ritual-ritual balap karung, balap kelereng dan sebagainya itu ternyata sejak telah ada sebelum Indonesia merdeka. Jadi balap karung, karung goni itu ternyata tradisi zaman dulu sejak kita dijajah. Di mana penjajah Belanda senang melihat kita beratraksi. Salah satu atraksi yang selalu diadakan di mana yang melakukannya kita yang dijajah. Itu rakyat Indonesia oleh Belanda diperintahkan supaya berlomba-lomba, membuat mereka senang. Ya, yang bertahan sampai hari ini adalah balap karung goni. Jadi balap karung itu ternyata warisan dari tradisi Belanda yang dilakukan oleh mereka yang dijajah sebagai bentuk merendahkan mereka kepada bangsa kita. Ayo kan? Ayo gini balap karung. Katanya sudah merdeka, tapi cara Belanda mempermalukan kita masih dilakukan. Oh, rumah masih merdeka Bapak Ibu? Sudah merdeka. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, dan ketika pun proklamasi ini dibacakan, saya bertanya Bapak Ibu, adakah pengakuan langsung kemudian disambut kemerdekaan Indonesia dari bangsa-bangsa Barat? Tidak. Justru yang mengakui kemerdekaan kita pertama kali adalah bangsa Arab. Satu, Palestina. Orang yang pertama kali mengucapkan selamat atas kemerdekaan kita adalah Palestina. Bahkan Palestina sudah mengatakan sejak 1944 kalau Indonesia sudah merdeka. Sejak 1944. Kemudian dukungan mereka begitu besar kepada bangsa Indonesia. Sampai ada seorang konglomerat Palestina yang dia mengosongkan semua uangnya di rekeningnya di bank dan semua itu diberikan pada para pejuang tanah air kita melalui Muhammad Nazir, Perdana Menteri Indonesia saat itu. Ini dana dari saya. Oh, gunakan untuk membiayai kemerdekaan kalian. Bayangkan. Kita punya hutang budi kepada Palestina yang sampai hari ini belum merdeka. Dari 28 negara anggota Konferensi Asia Afrika tahun 55, cuma Palestina yang belum merdeka sampai hari ini karena masih dijajah. Tapi di mata kami Palestina adalah negara yang sudah merdeka. Hanya ada negara yang pendahulu yang menjajahnya. Ya, tapi sebetulnya sudah merdeka karena kita berhak untuk menegakkan Islam di Palestina. Betul? Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Tadi malam saya bahas di Banjaran semangat kemerdekaan karena daripada dangdutan katanya Ustaz ini kajian. Kita bahas juga tadi. Baik Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya kemudian, apakah dengan dibacakannya teks proklamasi ini lantas Belanda hengkang sepenuhnya dari Indonesia? Tidak. Ini ada beberapa tayangan. Satu pembahasan yang dibikin menjadi 3 tayangan dan mudah-mudahan ini menjadi stimulus bagi kita untuk mereorientasi kembali pandangan kita tentang kemerdekaan itu sendiri. Ya, artinya kita bisa bersikap untuk mempertahankan kemerdekaan ini ataupun memperkuat dan mempertegas apakah betul kita sudah merdeka. Baik Bapak Ibu Allah, ini ada beberapa tayangan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita dan mohon bagi rekan-rekan yang sudah pernah melihat ya. Karena memang materi kita terkait dengan momentum kemerdekaan NKRI 17 Agustus ya. Negara bangsa itu negara bangsa itu diciptakan oleh para bangkir. Indonesia merdeka, Singapura merdeka, Malaysia merdeka, Afrika merdeka. Bukan kemerdekaan pun
spontan, tapi dinilai. Proses boleh ada perkembangan. Ya, ahli bangsa Indonesia itu menyatakan mereka silakan. Pertanyaannya adalah apakah tidak yang selama ini mengeruk keuntungan dari ya itu menerima itu secara you boleh merdeka tapi you miskin, banyak penyakitan, rakyatmu bodoh, tapi jangan khawatir saya punya uang, sekolahkan rakyatmu, bikin pembangunan, saya kasih utang. Dia kolonial tidak lain-lain ya kan juga berdua komprehensif atau komprehensif. Kita selama ini nggak tahu persis apa terjadi di korupsi itu. Kita tahu ya adalah bahwa kita lalu ternyata mengatur kedaulatan yang kita terima tanpa itu sudah terjadi tidak kan. Mengatur kedaulatan yang kita terima tanpa ya itu sudah terjadi tidak kan. Satu apa? Satu adalah bahwa kita harus mempertahankan perusahaan asing ya. Kedua, kita harus mematuhi IMF dalam mulai. Yang ketiga, Indonesia harus bersedia menerima warisan utang dari dunia. Penjajah yang utang, yang penjajah itu. Secara ini bangsa ini lahir dari kolonialisme. Artinya bangsa itu sudah masuk sebelum undang-undang ini, mereka nggak mau bikin. Nah, jadi tugas pemerintah itu, Republik adalah satu mengambil hutang dari bank, menghasilkan hutang itu melalui APBN. Lalu ada pertanyaan bagaimana kami membayar hutang kami kalau itu? Mereka bilang itu tidak 200 juta rakyat, ada kira kaya. Tanggal 23 Agustus nanti kan kemarin Soekarno mengatakan Nekolin itu dari negara membuka. Kita tidak lagi hanya membaca BPNB, kemudian Soekarno menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 16 tanggal 23. Intinya apa? Mengakhiri kalau bentuk keterlibatan perusahaan asing. Saya tadinya juga ya. Saya tertarik dengan tanggal. Oh, Undang-Undang kedua tanggal 23 Agustus ya. Lalu ada 12 jadi 30%. Hanya dalam tempo 5 minggu. Ada hubungan nggak antara Undang-Undang Nomor 16 65 dengan stop? Kalau ada presiden, ada perdana menteri yang tidak nurut, kalau panggil out. Nah itu maksudnya fakta sejarah yang ditutupi dari para pemangku negara ini ketika mereka berkhianat terhadap amanat kemerdekaan yang kaya yang dulu dirintis oleh para pahlawan kita. Nah semua tayangan tadi dalam fakta dokumentasi fakta empiris bahwa Barat belum mengakui kemerdekaan Indonesia hatta sampai dilakukannya konferensi meja bundar. Dan banyak konferensi-konferensi lain yang intinya Barat tidak rela melepaskan Indonesia. Ada perjanjian Renville, di mana hasilnya sangat menyakitkan pada Indonesia. Di mana pada saat itu dikatakan 1948 bahwa pemerintah kedaulatan Indonesia hanya berlaku untuk wilayah kedaulatannya Sumatera, Jawa, dan Madura. Tidak dari Sabang sampai Merauke sebagaimana diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Maka diadakan konferensi meja bundar yang hasilnya pun menyakitkan bangsa kita dan ini tidak diberitahukan pada rakyat. Apa itu? Ya. Isinya tadi yang pertama bahwa Indonesia jika ingin merdeka harus membiarkan perusahaan-perusahaan asing bertahan di tanah air. Kenapa demikian? Tanah air kita kaya dengan sumber daya alam. Dan kenapa mereka menjajah? Kan kita tahu misi mereka ada 3G, sekarang 4G, dulu 3G, gold, gospel, glory. Gold, mereka ingin mengambil kekayaan alam di tanah air kita. Ya. Dan itu dicitrakan dengan gold sebagai barang yang termahal yang ada di tanah air kita. Bapak Ibu, bicara emas saja luar biasa. Luar biasa kita bicara emas. Nanti kita bicara emas ini ya. Apalagi di sini ada pakarnya, dan ada Mas Yoga sih. Oh, ada Mas Adam. Bapak Ibu yang pertama, kita harus mempertahankan
perusahaan-perusahaan asing. Ya, 3 tuntutan dari Barat penjajah pasca proklamasi kemerdekaan. 1, bertahannya perusahaan asing di tanah air kita, dan ini terjadi sampai hari ini. Sampai hari ini para sekalian, ada Chevron, ya, ada ExxonMobil, ada apa lagi? Ada Total. Ya, itu semua mengeksplorasi pertambangan di tanah air kita. Maka Belanda masih berat melepaskan Indonesia merdeka. Jadi mereka tidak rela sebetulnya. Maka tetap sebetulnya mereka menjajah. Jadi proklamasi ini di mata mereka hanya formalitas. Kita masih dijajah. Yang kedua, proses kepada Allah, kita harus mematuhi IMF. Pertanyaan saya, siapa IMF? Ya, alat instrumen penjajah Barat terhadap Indonesia. Kalau kita mematuhi IMF, artinya kita masih dijajah, belum berdaulat atas wilayah NKRI. Yang ketiga, lucu, kita harus bayar utang penjajah. Kok yang berutang Belanda? Belanda banyak utangnya ketika dia perang. Utang balik. Belanda nggak mau ambil pusing. Oke, kalian merdeka, bayar utang saya. Dan berapa utangnya? Besar, berapa? Sampai sekarang itu belum lunas. Sehingga kalau dihitung total, kan bunganya setiap tahun bertambah. Nah, dibayar ketika RAPBN dibuat. Dengan cara apa? Dibikin tinggi harga-harga apa yang kita konsumsi dan kita pakai dan kita gunakan. Mulai dari makanan, minuman, kendaraan, dan juga BBM. Sampai hari ini Pak, kita dipajakin sama mereka, diperas sama mereka. Padahal lunas sudah tidak ada. Apakah ini yang namanya merdeka? Dan kalau dihitung di jumlah semua hutang itu dibagi rata kepada seluruh rakyat Indonesia, setiap orang wajib membayar 8 juta rupiah. Jadi setiap bayi yang lahir di tanah air kita itu sudah mengantongi beban hutang ke negara, ke luar negeri. Penjajah berapa? 8 juta. Tiap bayi 8 juta. Bisa mau bayi kayak Kemorojo terus buka hutang? Jadi saya bertanya Bapak Ibu, betulkah kita sudah merdeka? Kenapa tuh kamari Agustusan? Saya mah gak ikutan. Dan bendera yang saya kibarkan setengah tiang, belum 1 tiang, karena masih ilusi. Ini Bapak Ibu yang harus kita tahu. Jadi selama ini kita dibina-bobokan oleh yang namanya kekuasaan. Nah, karena realitasnya seperti itu, maka tidak mungkin Indonesia dibiarkan, dipimpin dan diurus oleh orang-orang yang menentang semua kebijakan itu. Ya. Sebagai contoh nih, Soekarno kesal dengan 3 kebijakan ini, maka dia batalkan hasil konferensi KMB 1949. Maka dikeluarkan keputusan presiden. Nah, luar biasa. Tadi dibahas kan? Kita harus tahu ini Bapak. Inilah fakta sejarah negara kita sampai hari ini. 23 Agustus 1965 dikeluarkan keputusan presiden Kepres nomor 16 tahun 1965. Intinya membatalkan hasil konferensi KMB, dibatalkan. Artinya Presiden Soekarno menolak 3 tuntutan ini dan mulai mengakhiri keterlibatan perusahaan asing di tanah air kita. Maka apa yang terjadi? Ditepaklah beliau dengan 1, keluarlah Super Semar. Super Semar ini sebetulnya langkah Barat memukul mundur out kamu dari Indonesia. Maka pertanyaannya, betulkah Presiden Soeharto ini memang murni pilihan rakyat Indonesia, atau memang sudah ada rencana platform untuk dinaikkan beliau? Kalau ini platform yang dinaikkan, maka harus ada peristiwa yang mengalihkan isu ini. Maka diciptakanlah Gestapo. Gerakan 30 September.
Dan coba lihat kapan ini, 30 September 1965. 1965. Ini hanya 5 minggu jaraknya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini siapa pelakunya? PKI. Ini masih jejak dari penjajah Belanda. Jadi gimana Bapak Ibu? Kita masih sudah merdeka? Satu itu dalam sisi kebijakan politik. Kemudian mesti ada kekuatan finansial ekonomi yang masih mengurung kita dalam penjajahan tanda petik. Maka Barat yang berideologikan kapitalisme tetap memegang kendali perekonomian di tanah air kita. Dari jarak jauh, saya dengan kebijakan apa? Dengan kebijakan ini mohon bukan pelajaran sejarah Bapak Ibu ya. Ini kita kajian, tapi kita harus tahu. Nanti kita bahas dengan Quran dan hadis supaya kita maksud saya supaya kita bisa mencermati kenapa situasinya seperti ini. Al-Quran dan Sunnah sudah menjelaskan kepada kita, tapi mungkin bias karena berbagai macam fitnah yang terus dibuat sampai hari ini di tanah air kita. Ya, beberapa Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjajah ekonomi kita mesti jasa ekonomi. Maka dibuatkan instrumen-instrumen yang bisa membuat kita tetap terkekang oleh kebijakan ekonomi mereka. Kapitalisme. Dan alatnya adalah uang kertas. Itu alatnya. Khilafah Turki kenapa bisa tidak berpengaruh? Sangat terpengaruh oleh kekuatan Eropa. Ekonomi mereka. Ekonomi Yahudi sedikit pun tidak berpengaruh kepada ekonomi Turki. Karena Turki tidak menggunakan uang kertas. Turki menggunakan dinar dirham. Makanya Turki membuat sendiri dinar dirham. Indonesia dipecah dan diputus hubungannya dari Turki. Hatta keuangan kita pun diputuskan sehingga tidak lagi menggunakan dinar dirham. Dijajah dengan uang kertas. Dan itu adalah alat Yahudi untuk menjajah kita. Secara ekonomi. Ahmad Sukarno decided that the Indonesians fear victory, but the people who want to rule the world, they have made that haram in the articles of agreement of the International Monetary Fund. So they have to launch a coup via a crooked man called Suharto to get rid of Sukarno. Munculnya bank sentral itu bersamaan dan munculnya apa yang disebut sebagai public debt, utang publik. Sehingga kita sekarang ini setiap bayi yang lahir di Indonesia ini membawa utang sebanyak 8 juta rupiah pada para manusia. Bank sentral ini perusahaan swasta. Semua bank sentral adalah perusahaan swasta dimiliki oleh segelintir orang. Independent. Ahmad Sukarno called the ulama. And he asked them about this money. I'm not a scholar of Islam. He was a scholar. We have paper and money. And the ulama replied to him and said to him, the paper will be halal only if it is redeemable in gold. Meaning you could take the paper and get the gold at a fixed rate. So the paper will be like a check. Dulu ketika Republik Indonesia didirikan, uang yang pertama dicetak adalah 1 sen, paling besar 600 rupiah. Uang 1000 pernah didesain tapi tidak dicetak karena terlalu besar. Nah, dengan 1000 Anda sudah dapat beli emas setengah kilo. Pada waktu itu 1 gram emas hanya 2 rupiah. Bank Sentral Republik Indonesia itu bukan Bank Indonesia. Dulu namanya BNI 46. Tapi Belanda tidak mau. You mau merdeka, ikuti dulu saya. Nanti kan BNI 46 dan tidak bank saya menjadi bank menjadi Bank Indonesia. Hal yang terjadi pasca proklamasi NKRI. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita belum seutuhnya merdeka. Dari dulu sekali, tekanan demi tekanan terus muncul dari penjajah Belanda. Betapapun proklamasi sudah diumumkan, tapi Barat belum mengakui kemerdekaan kita. Buktinya mereka masih melakukan tekanan dalam 3 hal penting: politik, ekonomi, dan ideologi. Hukum pun sama. Sampai hari ini hukum yang kita gunakan apa? KUHP. KUHP itu milik siapa? Belanda, bukan milik kita. Jadi, apakah kita sudah merdeka? Ini tok taruh merdeka. Tok taruh itu kecuali tauhid ya, baru keras. Merdeka Allah Akbar gitu ya Bapak. Jangan lemas Bapak Ibu, semangat itu. Oke, masih ada gitu? Masih. Bapak Ibu matematika kita sudah beres sekarang secara politik kita terus diserang. Agresi demi agresi, ada agresi Belanda 1, agresi Belanda 2. Termasuk agresi juga.
Kita ditekan secara politik. Kemudian ada juga upaya dari barat penjajah Inggris dan Belanda untuk tukar menukar tawanan perang. Dan ini terjadi tanggal bulan Oktober 1945. Artinya tekanan ini muncul baru 2 bulan kita merdeka. Ada dibikin kerjasama. Maksudnya tukar menukar tawanan. Maka saat itu datanglah Inggris dengan Belanda ke Indonesia untuk melihat bagaimana kondisi tawanan perang mereka di tanah air kita. Tapi apa yang terjadi? Kok Inggris datang dengan pasukan yang sangat banyak, persenjataan yang lengkap? Oke, kita tukar menukar tawanan, tapi bawa pasukan banyak dan alat-alat perang yang banyak. Terbaca oleh Presiden Soekarno-Hatta. Dia bagi presiden. Ini kayaknya gelagatnya mau melakukan agresi jilid 3. Bukan agresi jilid 3, agresi pertama. Tapi kemudian batal. Sehingga terjadi perang yang melahirkan perjuangan 10 November, Hari Pahlawan. Bapak Ibu Allah, maka dipanggillah beberapa pejabat. Wakil Presiden dan Presiden berkumpul, dipanggil Jenderal Sudirman dan semua menteri kabinet Soekarno saat itu. Coba kita lihat, Belanda dan Inggris kayaknya berniat untuk menjajah kita. Ini bukan tukar menukar tawanan. Andai kan terjadi perang lagi, maka kemerdekaan kita hanya berumur 2 bulan saja. Kebayang? Kumaha? Dalam kondisi sesulit itu, siapa yang dimintai perhatiannya dan bantuannya? Bukan pendeta, bukan biksu, tapi ulama, Bapak Ibu. Ulama yang didatangi. Ketika bangsa ini ingin mempertahankan kemerdekaannya, maka ulama yang ditanya, bukan pendeta, bukan biksu dan sebagainya. Maaf, ini fakta sejarah yang tidak boleh dilupakan. Maka betulkah kita umat Islam ini menjadi penghalang keutuhan NKRI? Itu fitnah, Bapak Ibu. Betul? Takbir. Allahu Akbar. Sampai aneh, ada pernyataan para penghafal Quran itu adalah calon-calon teroris. Betul para pendengar itu? Dan itu diucapkan oleh orang yang katanya ngerti agama. Saya nggak nyebut menteri agama, ngerti agama. Betul? Bapak Ibu. Ini datangin ulama. Jadi ketika negara ini sulit, pihak yang ditanya dan diminta bantuan untuk menciptakan kekuatan negara bertahan dengan kedaulatan adalah ulama. Maka kenapa ulama? Nah, itu ide dari siapa? Jenderal Sudirman. Bapak Presiden, boleh saya mengajukan usulan? Silakan. Begini Bapak Presiden, setelah saya mencermati perkembangan bangsa kita dan kedaulatan tanah air kita pasca proklamasi 17 Agustus 1945 sampai hari ini, kita masih belum seutuhnya bebas dari anasir-anasir imperialisme dan kolonialisme Belanda dan Inggris. Maksud Panglima, maksud Pak Jenderal, begini saja Pak Presiden, coba kirim utusan, datangi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Hussein Hasyim Asy'ari, Mustasyar NU, pendiri NU. Tolong tanyakan kepadanya 3 hal. Ini sering saya sampaikan, pernah saya sampaikan Bapak Ibu. 1. Apakah perang membela NKRI dari Sabang sampai mempertahankan dari penjajahan Belanda, bisakah disebut jihad fisabilillah? Luar biasa. Perkataan seorang jenderal yang bernama Jenderal Sudirman, Panglima TNI. Yang kedua, bagi mereka yang gugur dalam membela kedaulatan NKRI yang notabene bukan negara Islam, bisa nggak disebut mati syahid? Yang ketiga, kita seperti ini dan kenapa mereka bisa masuk? Itu karena banyak pengkhianat di sekitar kita, orang munafik di tengah-tengah kita. Tolong tanyakan, bolehkah mereka dihukum mati? Tegas luar biasa Panglima TNI. Ini namanya Panglima TNI. Apa? Iya. Salah saya ngomong.
Baik, maka disepakati diterima usulan dari siapa? Dari Jenderal Sudirman. Dikirim utusan ke Panglima TNI. Maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari, petinggi dan pendiri Nahdlatul Ulama, mengumpulkan para ulama se-Jawa dan Madura, termasuk dari Banten dan Cirebon, bermusyawarah, dan hasilnya apa? Lahirlah 3 resolusi jihad, 3 poin resolusi jihad NU yang isinya: 1. Perang membela kemerdekaan NKRI, membela NKRI dari Sabang sampai Merauke, itu adalah jihad fisabilillah. Ada hadisnya. Bahkan ketika Bapak Ibu di rumah ada perampok datang, lalu kita mempertahankan harta kita melawan perampok, kita mati, syahid. Apalagi membela bangsa Indonesia, itu jihad di jalan Allah. Dan yang gugur syahid, yang kedua yang gugur syahid. Yang ketiga, para pengkhianat itu adalah mereka yang membuat penjajah kembali menjajah negara kita, wajib dihukum mati. Dan itu diterima oleh Presiden Soekarno. Maka bangkitlah semangat perlawanan melawan Inggris dan Belanda. Ternyata memang ingin menjajah kembali. Maka terciptalah perang di Jembatan Merah yang terkenal itu, sampai Bung Tomo menyerukan Allahu Akbar untuk membangkitkan semangat itu. Minta izin untuk ceramah berorasi di Radio Republik Indonesia RRI, sehingga lahirlah perjuangan melawan mereka dengan perjuangan 10 November 1945, Hari Pahlawan yang kemudian dicanangkan sebagai Hari Pahlawan. Intinya, alhamdulillah, kemerdekaan NKRI berhasil dilakukan lewat peran serta siapa? Ulama dan para santri. Itu Bapak Ibu. Saya menolak bukan. Ini yang disampaikan oleh pakar sejarah di tanah air kita. Silakan kalau saya masih ingat. Nah, itu mohon maaf saya teriakkan kembali untuk kita tidak lupa ya. Sangat tidak benar kalau dikatakan ulama tidak tahu NKRI. Justru yang menegakkan NKRI itu ulama. Saya bicara begini karena tahu sejarahnya. Baca yang dinamakan Studi Perang Hongkong, dalam menyebutkan kalau perang terjadi, maka ulama dan tokoh-tokoh religi, tokoh agama itu semua jadikan tempat bangunan. Saya bilang perang tidak selesai karena Konsul mengatakan apa semua orang meninggalkan orang-orang yang telah membuat kita berani karena kekacauan, perangan yang sebelum time. Ada waktu yang tidak bisa dipastikan kapan berhenti. Dalam keadaan tidak ketenangan itu, pikiran baik jumlah sekalipun, dia harus mendekat dulu. Tapi kalau sudah proklamasi diperboleh menjadi NKRI, maka ulama harus ditangkap dan dipenjarakan. Masya Allah, ini kekeliruan bangsa dalam sejarah tidak usah diulang. Mari kita kembali untuk menghormati ulama. Mari kita kembali membela ulama. Yang benar-benar kita merdeka. Kita tidak bisa merdeka seperti hari ini kecuali maaf karya dari para ulama. Itu Bapak Ibu sekalian yang Allah. Jadi saya ingin mempertanyakan dengan jelas kepada mereka yang lantang mengatakan kalau khilafah ini ancaman nasionalisme NKRI. Coba sejarah ini bagaimana? Kemudian ketika bangsa ini membacakan teks proklamasinya, itu di mana? Jalan Pegangsaan Timur nomor 65 ya? 56. Pegangsaan Timur apa lah Bapak Ibu? Pegangsaan Timur nomor 56. Itu rumah kan? Bukan jalan. Pertanyaannya itu rumah siapa? Syekh Syahid Faraj bin Martak. Syekh Syahid Faraj bin Martak itu Habib. Jadi banyak sekali ternyata peran para habaib dan ulama dalam menyongsong dan merintis kemerdekaan ini, memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Lalu sekarang habaib dan ulama diperangi. Nah, itu tadi teorinya sudah dibaca oleh pakar sejarah kita. Semoga Allah menjaga beliau, itu guru kita, ya, Profesor Ahmad Mansur Sirait. Intinya Profesor yang mengatakan Allah, penjajah tidak rela melepaskan bangsa kita karena kita kaya raya. Apalagi belakangan
Tapi apa itu? Blok Halmahera. Selama ini yang dibesar-besarkan Freeport di Papua, di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara Freeport saja Bapak Ibu. Freeport beroperasi 1965. Kontrak politiknya ditandatangani oleh Bapak Presiden Soeharto. Bukan 65, 67. Ya, sudah terjadi super semar ya. Intinya bahwa eksistensi perusahaan asing makin kuat, terutama Amerika. Padahal Presiden Soekarno sudah membuat undang-undang tadi nomor berapa? 23 tahun 1965. Perusahaan asing hengkang dari Indonesia. Tapi ternyata dibatalkan. Nah, Pak Harto nanda tangan, bahkan kerjasama dengan IMF segala. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian maka berdirilah Freeport mengelola emas yang ada di Papua. Bicara Freeport saja. Jika saya salah silakan luruskan Bapak Ibu. Ya, saya siap untuk diluruskan. Dan terima kasih bagi mereka yang meluruskan saya dengan sejarah yang benar. Freeport penghasilannya luar biasa. Pada tahun 2007 ada sebagai sebuah lembaga majalah pemberitaan di dunia, lumayan internasional, melakukan audit terhadap hasil Freeport tahun 2007 saja. Tahun 2007 penghasilan Freeport satu tahun itu 6.255 miliar dolar. Kursnya dolar, dan ini miliar. Bapak Ibu, satu tahun 2007 saja sekian. Kalau dikerupiahkan berapa? Andaikan rupiah 10.000 saja, karena waktu itu 9.600 ya. Kalau 10.000 Bapak Ibu, berapa? Miliar itu kan berarti 9. Ya, 9. Ya. Dikali 10.000 aja, dikali 10.000 hasilnya berapa? Ini jadi ke sini, 10-nya jadi ke sini, 5-5-nya jadi ribu ya. 62.550 triliun rupiah. Lunas hutang luar negeri kita dan kita kaya raya. Hanya dengan penghasilan Freeport 1 tahun dan beroperasi sejak 1967. Subhanallah. Itu kita baru bicara Freeport. Kemudian ternyata masih banyak emas yang belum dieksplorasi oleh Freeport. Sehingga pernah terjadi pada tahun berapa? 2018 atau 2018 ada revitalisasi saham Freeport di Indonesia. Tujuannya apa? Mau diperpanjang nggak? Karena ternyata masih banyak yang belum dieksplorasi. Terus ditemukan uranium yang 100 kali lebih mahal dari emas. Bu, emas berapa sekarang Bu? 1 gramnya? 1 juta? Sudah 1 juta kan? Nah, uranium 100 kali lebih mahal dari emas. Jadi kalau emas 1 juta, uranium 100 juta 1 gramnya. Maka kembali penjajah tidak mau melepaskan Indonesia begitu saja. Kaya Bapak Ibu, andaikan untuk bicara Freeport saja Bapak Ibu, bicara Freeport, blok Freeport Papua, Mimika. Dari dulu 1967 sampai hari ini dikumpulkan ditambah emas yang belum dieksplorasi plus uranium. Dikumpulkan dibagi rata kepada Indonesia, kepada rakyat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33. Kekayaan alam yang dimiliki negara ini dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. 4 Undang-Undang Pasal 33. Dibagi rata ke semua rakyat Indonesia. Per kakak dapat 2,7 ton emas per kakak. Gue punya berapa kilo emas di rumah? Saya nggak sombong Bu, ada 165 kg emas di rumah. Ada Mas Raihan, Mas Ali, Mas Sofi, Mas Sofi, Mas John, Mas Tukijan, Mas Paijo. 2,7 ton emas mau diapakan Bapak Ibu? Harusnya kita kaya luar biasa. Baru bicara emas. Nah sekarang ternyata yang paling besar bukan Freeport, ada tambang emas yang besar. Itu Halmahera. Dan ini dikelola oleh, diawasi dan dipegang oleh seorang pejabat saja di tanah air kita tanpa negara tahu. Pertanyaannya kemana hasilnya? Negara tahu sebetulnya, maksud saya rakyat tidak tahu, saya tidak tahu. Belakangan baru tahu ternyata ada yang berbeda seperti itu. Dan itu lebih besar. Nah, Bapak Ibu dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyatakan kepada kita bahwa jika kita bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan
Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza adzara rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum, sungguh. Nah, di sini menggunakan lam taukid nih. Ini lam taukid. Sungguh jika kalian bersyukur, syakartum. Sungguh jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, la azidannakum. Allah menggunakan lam taukid lagi. Adalah huruf lam taukid dan nun taukid sakinah. Pasti Allah tambah itu rezeki kepada kita. Dengan catatan kita bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tapi wala in kafartum, dan jika dan sungguh jika kalian kufur atas nikmat yang aku berikan, inna adzabil syadid, adabku sangat pedih akan menimpa kalian. Bapak Ibu yang berkata Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan itu karunia Allah. Dan Islam misinya adalah memerdekakan manusia seutuhnya. Lupakah kita? Ketika Islam datang ke tanah Mekah, di Mekah terjadi perbudakan kan? Dan ketika Islam datang dengan dakwah Rasulullah, hilang tuh yang namanya perbudakan. Berarti kemerdekaan ini adalah misi daripada Islam ketika datang ke dunia. Risalah Islam. Jadi di mana risalah Islam ini menjajah dan mengancam keutuhan negara? Tidak, Bapak Ibu, itu fitnah. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bicara kemerdekaan sekarang. Apa itu kemerdekaan? Kemerdekaan adalah sesuatu yang dimiliki oleh sebuah negara untuk meraih haknya secara penuh atas seluruh wilayah baik bagiannya. Dalam istilah lain, kemerdekaan dalam definisi ini disebut daulat atau kedaulatan di seluruh wilayahnya. Maka kemerdekaan NKRI artinya kita berdaulat untuk menentukan hak apapun dalam wilayah yang kita miliki dari Sabang sampai ke Merauke, bebas untuk mengendalikan wilayah tadi sesuai dengan kebijakan yang dimiliki oleh tanah air kita. Pertanyaannya, sudahkah kita bebas memutuskan untuk mengelola tanah air kita? Saya kira belum, karena masih ada itu tadi tuh belum dihapus. Yang kedua, kemerdekaan merupakan sesuatu yang di saat seseorang mendapatkan hak untuk mengendalikan dirinya sendiri tanpa campur tangan orang lain dan atau tidak bergantung pada orang lain lagi. Artinya mandiri untuk mengelola apa yang dimilikinya tanpa ada intervensi dan tekanan dari pihak lain. Itu yang namanya kemerdekaan. Ini definisi yang dibuat oleh Wikipedia. Sinonimnya adalah kebebasan. Maka dari itu, kemerdekaan merupakan salah satu karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ia merupakan nikmat urutan kedua sesudah nikmat kehidupan. Ya. Nikmatul hurriyah bahwa nikmatul tsaniyah ba'da nikmatul hayah. Kenikmatan kemerdekaan dan kebebasan adalah nikmat terbesar kedua setelah nikmat kehidupan. Itu fatwa pernyataan para ulama. Ya, sehingga ia tetap berada pada satu urutan di bawah nikmat yang termahal. Ya, yaitu keimanan. Ini menurut sumber dari Iran Muslim. Kita bersama Bapak Ibu. Sebagaimana nikmat-nikmat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mensyukurinya. Tadi ayatnya surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Mensyukuri nikmat ini akan menghasilkan pelipat gandaan nikmat itu sendiri. Allah mengatakan la azidannakum. Seberapa banyak lipatannya, tambahannya, senilai dengan kehebatan syukur kita kepada Allah atas nikmat itu. Makin hebat kita mensyukurinya, maka makin besar lipatan kenikmatan yang akan Allah berikan pada kita. Kemudian sebaliknya, apabila kita kufur terhadap nikmat itu, maka akan menyebabkan nikmat itu bukan berubah berkah dan membawa rahmat, tapi justru membawa azab. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan? Kita lihat apa itu syukur. Para ulama mendefinisikan kalimat syukur, isti'malun ni'mati fi ta'ati li ziyadatin ni'mah. Syukur adalah menggunakan kenikmatan itu dalam ketaatan kita kepada Allah agar nikmat itu bertambah baik jumlah dan berkahnya. Jadi manakala karunia itu diberikan dari Allah pada kita, dikelola dengan di jalan yang Allah ridhoi, maka itu namanya syukur. Punya kekayaan alam dikelola untuk kesejahteraan rakyat dan membuat rakyat makin dekat dengan Allah. Bapak Ibu berkata Allah bicara terkait dengan ayat ini dan definisi ini. Kita lihat satu bangsa yang sebetulnya kecil. Ya, saya sering menyampaikan itu, Bapak sekalian.
negara yang terdekat kepada tanah air kita, dan dia tidak pernah terdengar ada bencana alam terkena menimpa bangsa ini. Brunei Darussalam. Ada yang pernah mendengar Brunei terkena bencana alam sekali saja diberitakan? Tidak. Seumur hidup bu? Seumur hidup belum ya. Indonesia? Kita tanyakan kepada rumput yang bergoyang, kenapa Brunei tidak pernah terkena azab? Ini jawabannya. Ini cobanya jawabannya. Saya yakin ini jawabannya. Menyentuh mengenai keberkatan, kita ingin melihat syiar Islam di negara ini bertambah teguh dan menyerah. Kita ingin tegaskan bahawa negara Brunei Darussalam adalah sebuah negara yang maju, yang sentiasa mementingkan ibadat kepada Allah. Ia dipandu oleh sistem MIT yang telah pun berjalan sekian lama, sejak ratusan tahun. Sistem MIT juga telah terbukti amat mesra kepada dunia, sehingga siapa saja yang datang berkunjung ke negara ini akan beroleh pengalaman manis, dapat menikmati suasana aman dan harmoni. Pertahankanlah kebenaran dalam Islam, sekalipun banyak pihak tidak menyukai. Itu rahasianya Bapak Ibu. Jadi apa rahasianya kenapa Brunei sampai hari ini tidak diberitakan terkena bencana alam? Bahkan 3 dekade, selama 3 dekade berhasil mempertahankan predikat negara yang semua rakyatnya muzaki. Tidak ada rakyat yang mustahil. Semuanya muzaki, jadi tidak ada yang menerima zakat di Brunei. Karena sudah kaya raya, karena semua rakyatnya di atas garis kecukupan. Ada 2 garis dalam kesejahteraan yang mengukur, untuk mengukur kesejahteraan satu bangsa ada 2 garis. Ada garis kecukupan, ada garis kemiskinan. Brunei Darussalam 100% rakyatnya di atas garis kecukupan. Indonesia 65% di bawah garis. Padahal kita negara kaya. Tadi kita baru bicara satu saja, Mas. Jadi intinya kemana kekayaan kita sehingga kita dipermalukan dengan data seperti ini. Bapak Ibu, itu data yang lama sekali. Baik, Amin rahmati Allah. Saya tutup dengan ceramahnya Erdogan yang cukup menyenangkan. Walaupun saya bukan rakyat Turki, tapi saya ikut bersyukur karena dia Muslim dan saya juga Muslim. Maka yang bukan Muslim saya bakal ikut. Aziz millet, evet, sevincimizi hep birlikte yaşamak için. Şimdi müjdemizi sizlerle paylaşıyoruz. Fatih. Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih, sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde başladı. Tuna 1 kuyusundaki sondajından hamdolsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğalgaz keşiflerinin muhtemel olduğuna işarettir. Jadi yang saya teliti justru di balik hikmah ini semua adalah
perang besar yang Allah sebutkan. Saking dahsyatnya perang ketika Sungai Efrat kering dan memunculkan emas di sana adalah Allah membayar perang yang sangat besar sehingga dari 100 orang hanya satu yang selamat. Dari 1000 orang berarti hanya 10 orang yang selamat. 9.990 orang mati. Dahsyat perang ini. Sudahkah kita siap untuk menyambut perang ini? Nantikan jawabannya di kajian berikutnya bersama Elsa yang menilik konsentrasi politik global di masa yang akan datang. Pasca Turki memutuskan seperti ini. Itu Bapak Ibu yang akan kita bahas ke depan insyaallah. Itu benar yang dapat saya sampaikan lebih dari kurangnya mohon maaf. Yang benar dari Allah yang salah adalah pendapat saya pribadi. Jika ada beberapa hal yang saya kemukakan dan itu benar, maka itu bukan dari saya, itu dari Allah Azza wa Jalla. Dan jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan itu dari saya. Saya beristighfar astagfirullahaladzim dan saya siap menerima masukan apabila ada data-data yang saya sampaikan itu tidak benar. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Waktu saya kembalikan pada Amir Majelis ya. Pak Andi Elsa, beliau adalah Amir Majelis kita MC akhir zaman. Kalau saya Ustaz akhir bulan. Terima kasih Pak Andi.